Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai koreksi fiskal ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud tentang perbedaan tetap sama perbedaan temporer ya. Oke. Nah, intinya kalau perbedaan tetap ini pasal 4 ayat 3 ya, 4 ayat 3. Kemudian untuk yang ini 4 ayat 2 ya. Kemudian yang ini adalah pasal 9 ayat 1. Nah, intinya keumuman pasal 9 ayat 1 itu adalah beda tetap. Ya, seperti itu. Nah, jadi dihafalin aja nih 4 ayat 3 tentang non objek, non taxable income ya. Kemudian pasal 4 ayat 2 taxable income ya, tapi final, PPh-nya final gitu ya. Nah, kemudian yang 9 ayat 1 ini adalah non deductible expense. Nah, atau biaya-biaya yang tidak dibebankan sebagai biaya menurut pajak gitu ya. Nah, kemudian kalau perbedaan temporer adalah pada dasarnya ya ini perbedaan antara accounting base sama tax base ya. Nah, apa aja? Yang pertama ketika pajak mengakuinya berdasarkan realisasi, sedangkan akuntansi boleh mencadangkan dalam bentuk allowance ya. Nah, maka ini merupakan allowance ya, allowance. Nah, dan ini diatur di pasal 9 ayat 1 huruf C ya. Jadi 9 ayat 1 ada yang beda tetap dan ada yang beda temporer ya. Nah, pasal 9 ayat 1 huruf C itu apa namanya yang dikoreksi apa berarti kalau dikoreksi beban berkurang ya. Berarti kalau beban berkurang maka net income bertambah ya, net income bertambah, tax bertambah berarti koreksinya positif ya. Nah, berarti yang dikoreksi positif atas pencadangan piutang itu adalah allowance ya. Itu adalah allowance bagi perusahaan yang apa? Mengacu ke pasal 9 ayat 1 huruf C, itu adalah bagi perusahaan non perbankan ya. Non perbankan ya, seperti itu. Ya, jadi ini beda waktu non perbankan. Kenapa? Kenapa dikoreksi? Karena nanti pajak akan kita bebankan pada saat realisasi gitu ya. Pada saat realisasi kita akan bebankan sebagai biaya. Jadi kan kalau nanti itu BDE gitu ya, pada allowance gitu ya. Nah, nanti ini tahun 2020, misalkan di 2021 baru nanti allowance pada AR gitu ya. Nah, pada AR. Nah, pajak itu harus pada saat terrealisasi, betul-betul piutangnya tidak tertagih ya, bukan prediksi ya. Nah, itu kata pajak ya. Sehingga ini misalkan di 2021 maka pajak akan mencatat apa namanya mengoreksi 2020, nanti di 2021 dia akan ya tidak akan dikoreksi kalau sudah diakui ya, kalau sudah terrealisasi ya, seperti itu. Nah, itulah beda waktu yang ditimbulkan dari allowance ya, meskipun di pasal 9 ayat 1 huruf C. Tapi itu khusus perusahaan non perbankan. Kalau perusahaan perbankan, maka dia ada di pasal pengecualiannya ya. Perbankan dan sejenisnya, nanti ada perusahaan tambang dan sebagainya gitu ya. Nah, maka ini mengacunya merupakan pengecualian dari 9 ayat 1 huruf C. Artinya bahwa ketika ada allowance itu tidak bisa dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan non perbankan. Tetapi bagi perusahaan perbankan maka boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, inilah nanti masuk ke ranah 6 ayat 1. Sehingga allowance bagi perusahaan perbankan boleh dibebankan sebagai apa namanya? Sebagai biaya pada saat terjadinya, ya. Nah, kalau non perbankan dikoreksi. Nah, yang terrealisasi aja yang diizinkan. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah nanti kalian saya sarankan untuk membuka situsnya DDTC ya, seperti ini. Nah, dia udah ada perpajakan.ddtc.co.id ini, undang-undang perpajakan, dan ini lengkap banget enaknya. Nah, lihat pasal 9 ayat 1 huruf C ya, pembentukan dana cadangan ini non deductible expense. Nah, tetapi sifatnya bukan beda tetap, dia beda waktu ya. Karena nanti akan diakui pada saat realisasi ya, seperti itu. Nah, kecuali adalah apa? Jadi allowance boleh allowance bukan biaya menurut pajak. Kecuali, nah berarti allowance bisa menjadi biaya untuk mana aja? Untuk usaha bank dan yang menyalurkan kredit. Artinya adalah ini untuk lembaga keuangan ya dan sektor perbankan ya. Tapi ada juga biaya usaha pertambangan dan lain-lain ya. Nah, 1 sampai 6 ini adalah allowance yang boleh dibebankan.
Artinya ini adalah yang masuk ranahnya 6 ayat 1. Nah, gitu ya. So, secara umum adalah kalau yang masuk pasal 9 ayat 1 itu hanyalah yang untuk non-perbankan. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari situ setelah kita memahami konsep tersebut, maka ya udah tinggal enak ini apa namanya beban ini nanti akan menjadi depresiasi ya. Seperti itu. Berarti ini kalau saya boleh coret-coret lagi 9 ayat 1 untuk yang dana cadangan, untuk yang beban yang diakui lebih cepat gitu ya. Kalau yang atas kan pada saat realisasi. Nah, itu keywordnya. Kalau yang nomor 2 keywordnya adalah lebih cepat. Maka ini depresiasi. Depresiasi diatur di pasal berapa? Pasal 9 ayat 2 ya. Dan diatur juga di pasal kalau untuk yang COGS ya, pasal 10 ayat 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini unearned revenue. Nah, yang keempat itu adalah equity method ya. Nah, kalau equity method sebetulnya ini bukan termasuk beda temporer, tapi ini adalah beda tetap ya. Seperti itu. Jadi dikoreksi saja yang equity itu masuknya adalah beda tetap ya. Kenapa beda tetap? Karena kalau untuk equity method ya, dia tidak akan melakukan pencatatan dividen. Kenapa? Pada saat dividen dibagikan jurnalnya kan kalian sudah pelajari di chapter 17 ya. Cash pada investment. Ini pada saat dividen dibagikan. Pada saat apa namanya di net income diumumkan, maka si equity method ini akan mencatatnya investment pada revenue. Nah, seperti itu. Sehingga nggak ada tuh namanya dividen revenue. Ini pun bukan dividen revenue ya, tapi bagian dari net income ya, persentase kepemilikannya. Dan ini dikoreksi juga dengan beda tetap dengan menggunakan apa? Pasal 18 ya tentang hubungan istimewa ayat 3 dan pasal 10 ya tentang penggunaan harta yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa seperti anak dan induk ini ya. Oke, itu adalah sekilas mengenai apa namanya? Mengenai si beda tetap dan beda waktu. Nah, sekarang kita akan masuk. Dari situ kita harus paham bahwa dari beda waktu dan beda tetap tersebut sifatnya ada yang koreksi positif dan ada yang koreksi negatif ya. Kalau koreksi positif berarti menambah pajak terutang. Kalau negatif mengurangi pajak terutang. Nah, apa aja kita bahas koreksi fiskal positif itu yang pertama ini ya. Yang pertama adalah yang ini. Nah, yang ini untuk kepentingan pemegang saham berarti 9 ayat 1 ya. Nah, beda tetap gitu ya. Kemudian di sini pembentukan dana cadangan ini 9 ayat 1 juga huruf C ya. Nah, tapi ini beda waktu gitu ya. Kemudian penggantian dalam bentuk natura. Nah, natura ini mungkin pasal 4 kali ya. Maksudnya pasal 4 ayat 3 ya, maka ini beda tetap juga. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Ini 4 ayat 3 juga penghasilan. Ya, beda tetap ya. Harta hibahan sumbangan ini juga sama ya, beda tetap dan sebagainya ya. Nah, yang kalian bisa lihat kalau gitu kita buka aja semuanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian selisih penyusutan komersial, ini beda waktu. Yang ini juga beda waktu. Ya, yang ditangguhkan juga sama beda waktu ya. Berarti 9, 10 ini beda waktu ya. Kemudian yang nomor 2 ini pun beda waktu. Sisanya semuanya beda tetap. Ya, gitu ya, paling gampang. Nah, penyesuaian fiskal positif lainnya. Jadi perjalanan dinas harus disertai bukti-bukti. Kalau tanpa disertai bukti maka dikoreksi, bebannya dikoreksi. Sehingga kalau beban dikoreksi ya menjadi berkurang bebannya. Net income bertambah sehingga teksnya pun bertambah, maka itu menjadi apa namanya? Koreksi fiskal positif gitu ya. Nah, pembagian bonus yang bukan kepada lari saham juga sama non objek gitu ya. Kemudian juga PPh ditanggung perusahaan ini natura juga gitu ya. Maka dia dikoreksi juga penghapusan piutang yang tidak memenuhi ketentuan itu juga sama. Jadi dikoreksi biaya penelitian ini nanti ada di apa ya? Ada di pasal 9 ya. Pasal 6 ayat 1 juga ada sih. Nah, kemudian biaya entertainment, nah ini harus ada daftar nominatif ya. kemudian promosi yang tidak dibuatkan biaya promosi ini juga harus dikoreksi ya. Nah, kemudian kerugian yang tidak digunakan untuk saya dikoreksi dan yang tidak ada bukti-bukti maka dikoreksi. Totalnya ini adalah koreksi fiskal apa? Koreksi fiskal positif ya, tetapi dia jenisnya adalah beda tetap ya. Nah, kesimpulannya yang beda waktu cuman 2, 9, 10, 11 ya. Dana cadangan, penyusutan komersial, amortisasi dan yang biaya yang ditanggung ya. Itu aja.
Nah, oke, kita lihat sekarang koreksi fiskal negatif. Nah, kalau koreksi fiskal negatif intinya akan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Apa aja? Yang final, ya. Nah, ini klasternya beda tetap, ya. Kemudian selisih penyusutan di bawah komersial perusahaan. Nah, ini juga beda waktu, ya. Nah, fiskal negatif lainnya. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dari koreksi fiskal positif dan negatif, mana yang beda waktu? Ini beda waktu, ya. Satu, kemudian dua, kemudian tiga, empat, lima, ya. Ada lima, ya. Penggunaan pembukaan cadangan, penyusutan, amortisasi, sama biaya yang deferred, ya. Nah, ini semua adalah beda waktu. Nah, kalian hafalin ya. Yang beda waktu yang paling dikit, dihafalin aja. Berarti sisanya beda total. Nah, paling gampang gitu ya. Nah, dari sini, kenapa saya tandain kayak gini? Karena ini ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya, bahwa ini nanti ditambahin ya dengan ini, ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung yang namanya apa? Yang namanya deferred tax asset atau deferred tax liability. Gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman semua, ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.